Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wardani, NIM 202101050024. Di sini saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang pengertian khutbah. Kata khutbah berasal dari bahasa Arab. Khutbah dari kata kerja yang artinya pidato atau ceramah. Sampai saat ini, makna yang melekat dari kata khutbah itu adalah pidato yang berisi tentang keagamaan. Oleh karena itu, kegiatan khutbah itu sering hanya ditujukan kepada mereka yang sedang membaca pidato keagamaan pada hari Jumat atau Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal, pidato yang di luar kegiatan agama atau berisikan tentang agama pun dapat dikatakan sebagai kegiatan khutbah karena kata khutbah mengandung arti pidato atau ceramah. Yang kedua, macam-macam khutbah. Khutbah yang disyariatkan dalam Islam yaitu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah pada sholat istisqa atau sholat minta hujan, khutbah nikah, dan khutbah tatkala wukuf di Arafah. Dari sejumlah jenis khutbah yang ada, hal yang paling penting diketahui yaitu mengenai khutbah Jumat. Memang khutbah Jumat itu memerlukan rukun yang harus terpenuhi agar bisa sah secara aturan. Bila mana satu rukun itu tidak terpenuhi, maka khutbah itu tidak sah. Pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah khutbah yang dilakukan sebelum sholat berjamaah 2 rakaat pada waktu duhur di hari Jumat. Ulama telah sepakat bahwa khutbah sholat Jumat hukumnya wajib. Syarat-syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat memiliki syarat-syarat antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah khutbah harus dilaksanakan dalam bangunan yang dipakai untuk sholat Jumat. Yang kedua, khutbah disampaikan khotib dengan berdiri atau jika mampu dan terlebih dahulu memberi salam. Yang ketiga, khutbah dibawakan agar cepat tetapi teratur dan tertib. Yang keempat, khutbah pertama bersambung dengan khutbah kedua. Yang kelima, khutbah kedua bersambung dengan sholat Jumat. Yang keenam, rukun khutbah dibaca dengan bahasa Arab. Sedangkan materi khutbahnya dapat menggunakan bahasa setempat. Nah, yang ketujuh, khutbah yang disampaikan dengan suara yang lantang dan tegas tetapi tanpa suara yang kasar. Rukun khutbah Jumat yang pertama adalah membaca hamdalah. Yang kedua, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca syahadat. Terus yang keempat, berwasiat dan memberi nasihat tentang ketakwaan dan menyampaikan ajaran agama Islam tentang akidah syariat atau muamalah. Sunnah khutbah Jumat. Khutbah disampaikan di atas mimbar atau di tempat yang sedikit lebih tinggi daripada jamaah sholat Jumat. Khotib menyampaikan khutbah dengan kalimat yang jelas, terang, fasih, berurutan, sistematik, mudah dipahami. Khotib selalu menghadap ke arah jamaah. Khotib memberi salam kepada jamaah. Syarat-syarat khotib yang pertama adalah khotib suci dari hadas kecil dan besar. Khotib suci dari najis baik di tubuh, pakaian dan tempat serta pakaian rapi, sopan dan baik. Yang ketiga, khotib menutup aurat seperti sholat. Yang keempat, khotib berdiri jika mampu. Yang kelima, khotib duduk di antara dua khutbah. Fungsi khutbah Jumat. Khutbah Jumat sebenarnya memiliki banyak sekali fungsi, baik bagi muslim secara individual maupun secara sosial kemasyarakatan. Pertama, memberi pengajaran kepada jamaah mengenai bacaan dalam rukun khutbah, terutama bagi jamaah yang kurang memahami bahasa Arab. Yang kedua, mendorong jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengajak jamaah untuk selalu berjuang, mengingatkan dan membudayakan syariat Islam dalam masyarakat. Yang keempat, mengajak jamaah untuk selalu
berusaha meningkatkan amar ma'ruf nahi munkar. Penyusunan teks khutbah Jumat. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi hamdalah, syahadat, sholawat, nabi, dan wasiat takwa. Yang kedua, penyampaian materi khutbah yang di dalamnya ada ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, penutup yang berisi hamdalah, syahadat, sholawat nabi, dan doa. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.